Halo Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mamalian Cooking. Nah, kali ini Mamalian mau berbagi resep ide jualan. Ini super ekonomis banget. Cara buatnya mudah, rasanya enak dan juga lembut ya. Cocok untuk isian snack box, dijamin pasti laris. Mau tahu gimana cara buatnya dan bahannya apa saja? Yuk simak videonya hingga selesai. Pertama, siapkan minyak goreng sebanyak 100 ml. Lalu tambahkan santan instan sebanyak 65 ml ke dalam minyak goreng ya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Setelah semua tercampur dengan rata, selanjutnya bahan cair ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Lalu lanjut, pecahkan 4 butir telur ukuran sedang. Di sini saya menggunakan telur suhu ruang ya. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram, setara dengan 10 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara dengan 15 gram ya. Lalu tambahkan SP sebanyak 1 sendok teh. Boleh diganti dengan TBM atau Ovalet. Lanjut, tambahkan pasta vanila secukupnya. Boleh jika menggunakan vanili bubuk atau vanili esen ya Mam. Lalu mixer semua bahan dengan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai semuanya tercampur dengan rata. Lalu naikkan kecepatannya menjadi kecepatan paling tinggi. Lalu mixer sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak kurang lebih selama 10 menit ya. Dan ini dia, setelah 10 menit di mixer, adonannya sudah cukup mengembang, putih, kental, dan berjejak. Untuk konsistensinya, ketika diangkat dia tidak mudah jatuh, tapi juga tidak terlalu kaku ya. Lalu lanjut, tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 130 gram, setara dengan 13 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara dengan 10 gram ya. Sebelumnya, ayak terlebih dahulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lanjut, tambahkan tepung maizena sebanyak 10 gram, setara dengan 1 sendok makan. Aduk-aduk terlebih dahulu agar tidak ada bahan yang berhamburan. Lalu mixer dengan kecepatan rendah sampai semua bahan kering tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, lanjut masukkan bahan cair yang sudah disiapkan tadi ya. Aduk-aduk terlebih dahulu agar semuanya bisa tercampur dengan rata ya. Lalu mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai semuanya tercampur dengan rata. Dan untuk memixernya jangan terlalu lama ya Mam, agar adonan tidak over mixing. Setelah semuanya tercampur dengan rata, mixernya boleh disisihkan. Lalu akan saya aduk menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada bahan cair yang mengendap. Aduk secara perlahan menggunakan metode aduk balik. Pastikan benar-benar tidak ada bahan yang mengendap agar nantinya bolu bisa mengembang bagus dan tidak bantat ya. Ini saya rasa sudah cukup, sudah tidak ada bahan yang mengendap. Selanjutnya akan saya bagi adonan menjadi 4 bagian sama rata. Untuk banyaknya disesuaikan saja ya Mam, boleh ditimbang jika punya timbangan. Lalu lanjut akan saya beri pasta stroberi ke 3 adonan ya. Untuk banyaknya disesuaikan saja ya Mam. Lalu aduk semuanya sampai tercampur dengan rata. Nah, setelah semuanya tercampur dengan rata seperti ini, lanjut akan saya beri pewarna makanan. Saya menggunakan warna merah cabai di 1 adonan.
Lalu aduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata ya. Setelah tercampur dengan rata, selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu ya. Lalu lanjut, siapkan loyang persegi ukuran 18 x 18 dan tingginya 7 cm. Untuk bagian dasarnya sudah saya olesi dengan minyak goreng dan saya lapisi dengan kertas roti ya. Lalu tuang untuk adonan yang pertama, adonan yang plain atau yang berwarna putih ya. Tuang hingga habis. Lalu ratakan dan juga dirapihkan ya. Lalu lanjut goyang-goyangkan dan juga miring-miringkan sedikit loyangnya agar adonannya lebih merata. Dan hentak-hentakan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap ya. Lalu siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah saya siapkan kukusan dan saya panaskan kurang lebih selama 10 menit. Sudah panas dan sudah mengeluarkan banyak uap air. Lalu masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Lalu kukus menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 10 menit. Selama mengukus, tutupnya jangan dibuka-buka ya. Dan ini dia setelah 10 menit dikukus, ini cantik banget, ini juga mengembang ya. Lanjut tuangkan adonan yang kedua yang berwarna sedikit pucat. Tuang hingga habis ya. Lalu kukus kembali sampai 10 menit. Dan setelah 10 menit, lanjut tuangkan adonan berikutnya yang sedikit agak cerah ya. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis dan untuk yang terakhir adonan yang paling berwarna terang. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa tutupnya dilapisi dengan kain ya, agar uap airnya tidak menetes ke permukaan adonan. Untuk adonan yang terakhir, kita kukus selama kurang lebih 15-20 menit atau sampai matang menggunakan api yang sama ya. Dan ini dia setelah 45 menit dikukus, ini bolunya sudah matang. Kita tes tusuk terlebih dahulu, jika tidak ada yang menempel tandanya sudah benar-benar matang ya. Lalu angkat dari kukusan. Nah, kita tunggu sedikit dingin dan jika sudah sedikit dingin, kita bantu sisir pinggirannya agar lebih mudah terlepas dari loyangnya ya, karena sebelumnya loyangnya pinggirannya tidak saya olesi apa-apa. Tujuannya agar bolunya tidak menciut ya. Sisir pinggir adonan secara keseluruhan agar lebih mudah terlepas ya. Lalu lanjut, di sini akan saya beri alas dan langsung saya balik. Dan selanjutnya lepaskan kertas rotinya ya, Mam. Dan ini dia bolu stroberinya, stroberi berlapis. Ini Masya Allah warnanya super cantik banget. Lalu akan saya coba potong ya. Saat mau motong ini sudah terasa lembut banget. Untuk pertama saya potong menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Lalu akan saya potong-potong lagi menjadi beberapa bagian kecil ya. Untuk satu bagiannya bisa menghasilkan 10-12 potongan, tergantung besar dan kecilnya potongan ya. Dan ini Masya Allah cantik banget, gradasi warnanya sangat menggugah selera ya. Dan ini sangat cocok untuk ide jualan, ini super ekonomis. Lalu di sini akan saya coba ambil. Saya coba tekan-tekan, ini super lembut banget, ini nggak bantat. Saya coba belah, Masya Allah serat-seratnya juga sangat halus ya.
Lalu saya coba makan, bismillah. Enak banget. Ini rasanya super enak dan juga lembut ya. Insya Allah resep ini mantap banget. Untuk ide jualan, bisa dikemas menggunakan plastik OPP seperti ini ya, atau boleh juga menggunakan mika plastik. Disesuaikan saja ya mam. Dan untuk satu adonan ini bisa menghasilkan 20-24 potong, tergantung besar kecilnya potongan ya. Dan untuk harga jualnya, Mamis bisa menjual seharga 1.500 atau 2.000, tergantung harga bahan di tempat masing-masing ya. Semoga resep ini bermanfaat. Selamat mencoba di rumah, semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.